Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan individu berdasarkan kecerdasan dan kepribadian. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Sri Indah Lestari dengan NPM 206410459 dari kelas 2A Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Nah, perbedaan individu atau individu difference adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, perbedaan itu bisa dilihat dari berbagai hal. Salah satunya adalah perbedaan kepribadian dan kecerdasan. Kecerdasan berasal dari kata cerdas yang berarti pintar dan cerdik, cepat tanggap dalam menghadapi masalah dan cepat mengerti jika mendengar keterangan. Kecerdasan adalah kesempurnaan perkembangan akal budi. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Misalnya, hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran. Kalau kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu beraksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Seperti kepada orang yang pemalu dikatakan atribut berkepribadian pemalu. Kalau kepada orang supel diberikan atribut berkepribadian supel, dan kepada orang yang pelin-pelan, pengecut, dan semacamnya diberikan atribut tidak punya kepribadian. Berdasarkan psikologi, Gordon Allport menyatakan bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi yang merupakan suatu struktur yang sekaligus proses. Jadi, kepribadian merupakan sesuatu yang dapat berubah. Secara eksplisit, Allport menyebutkan kepribadian secara teratur tumbuh dan mengalami perubahan. Nah, ciri-ciri individu berdasarkan kecerdasannya yaitu kita lihat dari macam-macam kecerdasannya. Yang pertama, kecerdasan kinetik atau body smart. Kecerdasan ini berkaitan dengan tubuh kita. Orang dengan kecerdasan kinetik biasanya aktif serta bisa menggunakan tubuhnya dengan baik dan terampil. Orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya jago dalam olahraga atau menari. Yang kedua, kecerdasan naturalis atau nature smart. Sesuai dengan namanya, kecerdasan ini berkaitan dengan alam. Orang dengan kecerdasan naturalis biasanya cukup peduli dengan hewan dan tumbuhan. Jika teman-teman melihat ada orang yang dekat dengan binatang atau selalu berhasil saat menanam tumbuhan, bisa jadi orang itu memiliki kecerdasan naturalis. Yang ketiga, kecerdasan linguistik atau word smart. Kecerdasan ini berkaitan dengan bahasa, baik secara lisan ataupun tulisan. Orang yang memiliki kecerdasan linguistik biasanya sangat senang membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, dan tentunya bisa mengeja dengan baik. Jadi tak heran kalau orang dengan kemampuan ini bisa menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Yang keempat, kecerdasan logika atau matematis, number smart. Kecerdasan yang satu ini berkaitan dengan angka. Jadi, orang dengan kecerdasan ini pasti menyukai angka. Selain itu, orang dengan kecerdasan logika biasanya suka mencari jalan keluar yang logis atau masuk akal dalam memecahkan masalah. Jadi, jangan heran kalau mereka bisa menyusun segala sesuatu dengan sangat rinci. Yang kelima, kecerdasan intrapersonal atau self-smart. Kecerdasan ini berkaitan dengan diri sendiri. Jadi, orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya bisa mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam dirinya dengan baik, seperti kekurangan dan kelebihannya.
berlebihan ini biasanya sudah tahu apa yang ingin mereka capai ketika sudah besar nanti. Namun mereka biasanya lebih hanya melakukan segala sesuatu sendirian, mulai dari memecahkan masalah hingga bermain. Yang keenam, kecerdasan interpersonal atau people smart. Kecerdasan interpersonal ini agak berlawanan dengan kecerdasan intrapersonal. Orang dengan kecerdasan ini biasanya bisa mengerti dan mengamati perasaan orang lain dengan baik. Orang dengan kemampuan ini biasanya senang bermain dengan banyak orang dan menjadi pemimpin dalam sebuah permainan atau kelompok. Yang ketujuh, kecerdasan musikal. Musical smart. Untuk kecerdasan yang satu ini, sepertinya teman-teman sudah bisa melihatnya tanpa diberitahu. Orang dengan kecerdasan ini biasanya cukup peka terhadap ritme, melodi, dan timbre dari musik yang didengarnya. Jadi tak heran kalau orang dengan kecerdasan ini bisa mengamati, membedakan, dan menikmati bentuk-bentuk musik. Yang terakhir, kecerdasan spasial atau picture smart. Kecerdasan yang satu ini berhubungan dengan gambar dan ruang. Biasanya orang dengan kecerdasan ini bisa membayangkan sesuatu meski sesuatu itu tidak ada di depan matanya. Jadi jangan heran kalau orang dengan kemampuan ini akan lebih senang menggambar atau mencoret-coret daripada menulis. Nah, yang kedua, ciri-ciri individu berdasarkan kepribadian. Ciri-ciri individu berdasarkan kepribadian dapat dilihat dari macam-macam kepribadiannya. Nah, jenis-jenis kepribadian, banyak para ahli mengklarifikasi kepribadian manusia menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah Hippocrates yang mengungkapkan bahwa terdapat 4 jenis kepribadian yang mungkin dimiliki oleh setiap manusia. Keempat jenis kepribadian tersebut adalah yang pertama, sanguinis. Jenis kepribadian manusia yang pertama adalah sanguinis. Orang dengan kepribadian sanguinis merupakan individu yang optimis dan selalu bersemangat. Mereka memiliki sifat yang mudah bergaul dan ramah dengan orang lain, suka berbicara di depan publik, suka diperhatikan, kreatif, dan cenderung mendominasi dalam kelompok. Tak heran banyak orang senang berada di dekatnya. Mereka juga dikatakan merupakan kepribadian yang memiliki jiwa petualang. Namun tipe ini tidak suka menghadapi hal yang rumit, serius, egois, dan mudah lupa. Kurang memiliki komitmen untuk kepentingan bersama. Orang dengan kepribadian ini dikatakan cocok bekerja di industri hiburan seperti fashion, travel, olahraga, atau marketing. Yang kedua, pragmatik. Jenis kepribadian manusia yang kedua adalah pragmatis. Orang dengan kepribadian pragmatis dikatakan cinta kedamaian dan netral dalam setiap situasi serta tidak suka memihak pada salah satu kubu. Mereka akan selalu berusaha menghindari konflik dengan siapa saja. Selain itu, orang dengan kepribadian ini juga senang membantu orang lain. Seorang pragmatis juga bisa menjadi pendengar yang baik, memiliki selera humor, mudah bergaul, memiliki banyak teman, dan tidak suka hal yang rumit. Tipe ini lebih cenderung biasa-biasa saja dan kurang tertarik dengan hal baru. Seorang dengan kepribadian pragmatis nampaknya tak perlu diragukan kesetiaannya. Orang dengan kepribadian ini dikatakan cocok bekerja di bidang jasa seperti perawat, psikologi, atau pelayanan. Yang ketiga, koleris. Koleris dikenal sebagai tipe kepribadian yang cerdas dan selalu mengedepankan logika. Orang dengan kepribadian koleris juga dikatakan keras kepala, mudah marah, dan berkemauan keras terhadap apa yang mereka inginkan. Mereka juga tak terlalu suka berbahasa dan lebih senang melakukan berbagai hal sendiri. Mereka dikatakan hanya nyaman berada bersama dengan orang yang memiliki ketertarikan yang sama. Seseorang dengan kepribadian koleris dikatakan memiliki kemampuan membuat keputusan dengan baik. Orang koleris juga mampu mengatur diri dan memiliki tujuan masa depan dengan baik. Mereka orang yang produktif dan menyukai kebebasan dalam hidupnya. Orang-orang dengan tipe koleris dikatakan lebih cocok bekerja di bidang manajemen, teknologi, statistik, riset, atau program.
Keempat, melankolis. Berbeda dengan sanguinis, orang dengan kepribadian melankolis termasuk orang yang introvert. Mereka umumnya mudah khawatir, pemikir, dan tidak terlalu suka dengan keramaian. Mereka juga terkadang meremehkan diri sendiri, padahal kenyataannya diri mereka tidak seburuk itu. Namun orang dengan kepribadian ini memiliki beberapa kelebihan yang menarik. Seseorang dengan tipe kepribadian melankolis dikatakan memiliki sifat yang perfeksionis, peduli dengan sekitar, sangat detail, dan berpikir analisis. Seseorang melankolis dikenal sangat cerdas dan cocok menjadi pengusaha. Mereka selalu berfokus pada proses daripada tujuan. Orang dengan tipe kepribadian dikatakan ini cocok bekerja di bidang manajemen, akunting, dan administrasi. Kemudian kepribadian menurut Carl Gustav. Yang pertama ada introvert. Jenis kepribadian menurut Carl Gustav yang pertama yaitu introvert. Kepribadian introvert merupakan tipe kepribadian yang berfokus pada diri sendiri dan lebih suka menyendiri. Mereka cenderung lebih sering berkutat dengan pikiran dan dunia mereka sendiri. Orang dengan kepribadian introvert memiliki tingkat konsentrasi yang lebih tinggi, suka bercerita mandiri namun sulit bersosialisasi dan pemalu. Yang kedua, ekstrovert. Orang yang memiliki tipe kepribadian ekstrovert cenderung menyukai kehidupan di luar. Orang ekstrovert lebih suka berinteraksi dengan orang lain dan lebih terbuka. Mereka sangat pandai beradaptasi dengan lingkungan baru dan orang-orang baru, suka bercerita, suka beraktivitas di luar, suka bekerja dalam kelompok, dan percaya diri tinggi. Tipe ini sangat aktif namun seringkali mendahulukan tindakan daripada pikiran. Yang ketiga, ambivert. Jenis kepribadian ini memiliki perpaduan antara jenis kepribadian introvert dan extrovert. Orang ambivert menjalani kehidupannya lebih seimbang karena dia tahu kapan akan menjadi tipe extrovert dan ketika dia menyisihkan waktu untuk dirinya sendiri, mereka akan menjadi pribadi yang introvert. Tipe kepribadian ambivert ini fleksibel dan seimbang antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan umum. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.